Kameramen kok datang ya? Apa? Anunya enggak ada. Siapa namanya? Datang itu hari. Kamera ke depan. Si baik. Siapa? Kemudian Al-Fatihah untuk Bapak Bustami yang akan melaksanakan keberangkatan umrah daripada hari Rabu nanti tanggal 12 Februari. Semoga selamat perjalanan, sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, pulang membawa umrah yang makbul di rumah yang bersama kita. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Al-Fatihah diurus yang meninggal kepada kepada Allah Al-Marhum Haji Abdul Rahman bin Abdul Manap meninggal tanggal 10 kemarin. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, kesalahannya, diwasiat kuburannya dengan berkah umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qur'ana min suratil Fatihah ila ruhi Haji Abdul Rahman bin Abdul Manap. Amin. Jalla wa ta'ala wa minna ilayka Allahumma qul lahu wa rahmuhu wa 'afihi wa anhu. Allahumma qul lahu wa rahmuhu wa 'afihi wa anhu. Allahumma qul lahu wa rahmuhu wa 'afihi wa anhu. Allahumma rahmuhu rahmatan wasi'atan wa qul maghfiratan jami'a ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la kurban illa kashartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la aduwan illa khazaltahu wa la daynan illa qadaytahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la faqiran illa aghnaytahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya qadi hajatina khususan yaqina Bustami min adami ibadat al-umrah di Makkah al-Musharrafah wa ziyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi suhulatin wa kamilatin wa sihhatin wa afiyatin wa salamah min ibtida'i sabr ila wajhi wallahi ya rabbal alamin. Allahumma asibhu min rafat al-fusuq wal jidal wa asibhu min kulli syarr ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ij'al umratan maqbulah وذنبا مغفورا وجنة أخرجه يوم النزول إلى النور وبحرمته وتوبنا قلنا عن بطاعتك وبطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita baca doa halaman 261 hadis nomor 19. Satu lagi halaman 271 hadis 573. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha
lau muti qabli fawassaltuki. Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, seumpama engkau mati sebelum aku akan memandikan engkau. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil akhyar min ta'ibatil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sallallahu alaihi ni'amillahi wa ibadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat lanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Jadi hadis berikutnya an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, lau muti qabli, apabila kau meninggal sebelum aku, ya, la ghasaltuki, niscaya aku akan memandikanmu. Ya, apabila kau meninggal sebelum aku, aku niscaya akan memandikan. Al-hadis, ya, al-hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan dari Ibnu Hibban. Ya, jemaah sekalian, ini hadisnya panjang ya. Ada hadis yang panjang yang dilengkapi yang lebih jelas. Ya, saya ungkapkan yang sebenarnya. Nah, ini hadis dari Aisyah. Nabi berkata, Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi. Rasulullah itu kembali dari Baqi. Baqi itu adalah kuburan di kuburan di Madinah. Yang umrah haji pasti tahu. Cuma di Baqi ini ada ketentuan, laki-laki boleh masuk, dan kalau perempuan tak boleh. Karena memang salah peraturannya perempuan tak boleh campur kan, ganti ibu, ya, boleh kan. Nah, jadi di Baqi itu kira-kira 500 meter dari Madinah, kan? Ya, kuburannya di situ ada 10.000, lebih 10.000 sahabat Nabi SAW yang ditanam di Baqi, ya, di Baqi. Tapi sekarang pun mayat-mayat baru masih boleh masuk. Kita lihat itu kalau ziarah subuh, habis salat subuh, ada penanaman mayat, penanaman mayat itu. Termasuk ulama-ulama. Jadi orang awam itu banyak juga ditanam. Karena tempatnya luas dan juga memang mayat boleh masuk. Setelah 2 tahun boleh masuk mayat baru. Itu masalahnya jelas. Makanya tempatnya itu ya, tak pernah nambah kawasan kuburan kecuali Pontianak. Pontianak sudah penuh, kita cari tanah wakaf baru lagi. Sudah penuh, cari wakaf tanah baru lagi. Itu kan tak, itulah ya. Macam di Mekah itu, itulah ya. Tak ada lebih banyak. Di Malah. Nah, jadi Baqi itu adalah perkuburan di Madinah, namanya Baqi Raqat. Ya, Baqi Raqat. Di sana dulu sebelumnya ada tumbuh pohon namanya Raqat. Ya, pohon Raqat itu pohon yang dibenci
Nabi ziarah. Kemudian setelah ziarah Nabi kembali ke rumah. Fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Nah, Nabi kemudian mendapatkan aku di rumah itu dalam keadaan sakit kepala. Ya, sudah itu sakit kepala. Aisyah sakit kepala. Wa ana aqulu wa ra'sa bilajna. Aku mengucapkan saya mengeluh, aduh sakitnya kepala aku ni. Aduh sakitnya kepala aku ni, biasa orang sakit. Orang yang begitu. Faqala, Nabi berkata, bal ana ya Rasulullah wa ra'sa. Sebenarnya bahkan aku pun lebih sakit gitu. Nabi bilang gitu. Aku pun lebih sakit. Wa ra'sa, saya juga Aisyah mengeluh. Aduh sakit kepala aku. Sama saya dulu. Nah, thumma qala, Nabi berlanjutkan lagi umumnya. Ma dharraki law mutti qabli fa kuntu alayka. Tak mengapa dia bilang. Janganlah kau banyak mengeluh. Tak mengapa. Kalau kau meninggal dulu, aku yang urus main kau. Itu lagi. Jadi Nabi beritahu itu, dia mantap manusia itu pasti malam ini kematian, jadi sakit tak boleh kata mengeluh. Lau mutti qabli, jikalau kau meninggal duluan sebelum aku, fakuntu alaika, aku yang mengurus kau nanti. Faqassaltuki, aku yang mandikan kau. Apa lagi? Wa kafaituki, aku yang mengkafankan kau. Wa sallaitu alaiki, aku yang mensalatkan kau, kata Nabi. Wala qadtuki, dan juga aku yang menalkin kau. Baca ada talqin ya. Jadi Nabi ini bila ngomong wala qadtuki itu, wala qad itu artinya talqin. Baca ada talqin di masa Nabi. Adalah kalau tak mau talqin, tak sudah ada masalah. Tapi orang yang pakai talqin adalah dasarnya dari Nabi SAW. Ini rawahu Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hadis ini panjang ya. Ini hadis ini panjang. Tadi itu lengkapnya. Asalnya Aisyah mengeluh, sampai Nabi mengatakan tak masalah. Kalau kau meninggal dulu sebelum aku urus kau, ya, aku urus semua keperluan mayat kau, mandinya kau, kafannya kau, salatnya kau. Nabi yang salat jadi imam. Nah, di sini jelas bahwasanya menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, ya, diperbolehkan seorang suami memandikan mayat istri. Kan boleh ngomong begitu. Nah, maka dari itu kata ulama menyatakan asalnya ditetapkan sesuatu itu berdasarkan hukum semula. Jadi diperbolehkan bagi laki-laki untuk memandikan mayat istrinya. Ini qaul jumhur, perkataan jumhur, disepakati ulama sudah jumhur itu sudah semua dah. Jadi memang diperbolehkan suami memandikan istri. Nah, kenapa? Karena hukum nikahnya tadi. Hukum nikah ini kuat. Begitu ijab kabul, saya terima nikahnya. Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin seperti mas tunai. Sah kata mulut, saksi sah, sah. Maka tak ada lagi aurat bagi suami istri. Ya. Waktu itu berubahlah hukum yang tadi haram menjadi halal. Yang tadi manggang tangan pun tak boleh, manggang rambut pun tak boleh, megang kuku tak boleh. Padahal rambut kuku tak ada rasa. Nah, tapi begitu sudah sah ijab kabul, berlaku hukum perubahan. Perubahannya total lagi. Ya, perubahannya total semuanya boleh. Tak ada yang tak boleh. Mandang, manggang, diangkat, digendong, boleh sebenarnya. Ya, ada tak betul lah. Jadi jelas di sinilah indahnya suami istri. Anak dengan orang tua masih ada batasan aurat. Saudara kandung masih ada batasan aurat. Yang perempuan lagi ya, masih ada batasan aurat. Ada yang mengatakan perempuan dengan perempuan itu dibilang sama dengan laki-laki.
Perempuan dengan perempuan, auratnya kayak aurat laki-laki salah. Nah itu kan. Maaf pusat dengan lutut yang lain tak masalah. Perempuan dengan perempuan. Tapi begitu dengan laki-laki, saudara kandung masih ada batasannya. Saudara kandung maaf dari sampai lutut, lengan nampak tak masalah yang saudara kandung. Lebih dari itu tak boleh. Betis nampak masih boleh. Di atas lutut tak boleh. Tuhan Tuhan. Anak dengan umur pun begitu. Tapi suami istri, Masya Allah, tidak ada Allah. Makanya dia belum boleh kan. Seorang suami mandikan mayat. Cuma dia pulang, aneh-aneh dari pandang semua. Apa mana keadaan mana haramnya? Waktu masih hidup di pandang semua dah. Nah, berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada Aisyah, "Lau muti qabli la rasaltuki." Sudah di pesan itu. Kalau kau meninggal duluan sebelum aku yang mau mandikan kau. Itu pertama dari Nabi. Keduanya apa? Diwasiyati Sayyidi Fatimah. Ya, demikian juga wasiat Fatimah. Fatimah pesan kepada suaminya siapa? Sama juga. Jadi waktu meninggal kau mandikan aku. Abu Bakar juga begitu, pesan sama istrinya Asma binti Umais pun sama juga. Dia pesan, aku meninggal duluan, kau mandikan aku. Jadi bapak-bapak pesan memang ya. Pesan memang dengan istri. Kalau istri bani nak mandikan mayat. Nanti kau mandikan aku deh ya. Sekarang apa? Nanti kita meninggal. Kamu sekarang kan? Jadi siapa punya jiwanya kuat, silakan. Ya, istri yang kuat bisa mandikan mayat, silakan. Tak ada masalah. Dan ini menunjukkan bahwasanya memandikan daripada seorang suami kepada istrinya ini termasuk ada perintah daripada Nabi SAW. Kerana dalam kehidupan mereka tidak ada batasan aurat. Ya, tidak ada batasan aurat. Nah, hukum yang timbul dari hadis ini diperbolehkan menampakkan sakit. Aisyah kan ngeluh tu. Aduh, sakitnya kepala aku ni. Boleh. Tujuannya apa? Cari tabib. Dia cari tabib. Aisyah pun tahu tabib yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat sakit dan menyanyi orang muntah yang sembuh. Ya kan? Ditiup Nabi pakai air Nabi sembuh matanya. Makanya Aisyah tu mengeluh di depan tabib. Sakit Nabi ni, cuma tabibnya kasar. Kalau kau meninggal dulu, aku tanya dia, sudah meninggal. Jadi zamannya mau gitu. Bukan Aisyah istri kita ni. Istri kita bukan Aisyah, terkejut pun nanti. Ya. Jelas tujuannya mengeluhkan penyakit itu cari pengobatan ikhtiar. Ya, boleh tak masalah. Kalau kita ngomong sama orang ya, saya ini sakit ini ada tak yang pandai obat? Boleh tak masalah. Tujuannya cari tabib. Tapi kalau mengeluh kerana dia sakit tak kuat, itu tak boleh. Habis pahala daripada penyakit tersebut. Ingat dalam penyakit ada pahala dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukumnya jelas sudah diperbolehkan bagi seorang laki-laki memandikan istrinya. Dia setelah sempurna daripada kemandian, maka diperbolehkan. Berbeda dengan Abu Hanifah. Kemarin kalau Abu Hanifah, ya, sebaliknya juga begitu. Ya, sebaliknya begitu. Suami boleh memandikan istri, istri pun boleh memandikan. Itu hukum asalnya begitu. Tapi Abu Hanifah tak boleh. Hanya suaminya boleh mandikan istri. Adapun istri tak boleh mandikan suami. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tetapi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali boleh. Kalau suami boleh mandikan istri, maka istri pun boleh mandikan suami. Tak masalah. Ya, sekiranya cukup itu saja. Tak panjang pembahasan kita. Hadisnya pun pendek. Ya, ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Aurat ketika sholat dengan yang tidak sholat itu apakah sama? Etika. Aurat sholat dengan Aurat sama perempuan. Perempuan tak ada perbedaan ya. Di luar salat dengan di dalam salat. Dan bagaimana kalau laki-laki itu pakai celana apa bentuknya? Apakah Oh sama, aurat lah itu. Laki-laki itu jelas ya. Dia itu auratnya lutut, batasnya lutut dengan pusat. Di atas pusat haram, di bawah lutut pun haram juga. Kalau dibukanya diperlihatkan kepada lain jenis, dosa menjadi tak masalah. Ya. Tapi batas pusat ke lutut itu haram. Maka lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya kita ini kadang-kadang karena ada kebiasaan, ya, menganggap dalam PT olahraga tapi itu biasa dah. Ya tak masalah olahraga, tetapi kalau kita pegang agama yang kuat, tak mungkin kita lakukan itu. Artinya lutut kita belum masuk aurat. Tapi kalau pakai training, tidak ada masalah. Atau dalam PT tapi panjang, di bawah lutut sampai ke betis boleh. Dan itu sudah tidak termasuk aurat. Nah, makanya kita pakai PT itu termasuk aurat. Nah, perempuan auratnya dalam salat, di luar salat sama. Ya, sama. Seluruh tubuh perempuan itu aurat dibagi dua. Ya, wajah dengan ini. Nah, ini batas pergelangan tangan. Ini yang nampak nih. Telapak tangan depan belakang tidak termasuk aurat. Saya ulangi. Nih telapak tangan sampai belakang ini tidak termasuk aurat. Ya. Makanya saya bingung juga ada mau kena telekung. Sini nampak, sini tutup belakang. Sini tutup belakang. Islam memang dibuat begitu. Karena dia berpendapat belakang ini aurat maka dibuat dalam bentuk ini. Cuma nampak telapak tangan. Maksudnya ini, jadul ini sampai pergelangan tangan ini. Ini depan, belakang tidak termasuk aurat. Tak masalah. Ya. Kalau umrah lebih lagi tenang ya. Kalau umrah kena jam ya. Wajah tertutup, ini tertutup kena jam. Banyak. Makanya jangan terlalu solehah. Input kalau kena udara. Untuk aurat pakai cadar lagi bawah kena lah. Ya. Nah. Jadi kita ibadah itu di ketentuannya disepakati ulama seluruhnya perempuan tubuhnya aurat kecuali wajah dengan tangan sampai ke dalam tangan. Ini tak termasuk aurat dalam salat maupun di luar salat. Ya, jangan dipilih-pilihkan lagi. Ya, nah kalau laki-laki auratnya memang dipermudah lutut dengan pusat. Jadi kalau laki-laki berjalan nampak betis tak masalah, nampak badan tak masalah, cuma kurang sopan. Iya deh, kurang sopan. Yang sopannya ya pakailah yang layak, nampak kehormatannya selaku umat Nabi Muhammad SAW. Beda dulu ya, dulu zaman Nabi itu memang ada orang tertentu itu memang hanya menutup pusat dengan lutut saja. Pada zaman itu banyak yang susah, ya banyak yang susah. Sudah, selesai ya. Tapi dalam HP pandang aurat sama lah. Apalagi menampakkan aurat sama. Benar gitu. Padahal kita bermaksiat ke rumah ada istri, wah, dia meninggal suaminya. Aku tak tahu belajar lagi. Ini masa bergabung, masa apa namanya? Nah, masa iddah itu 3 bulan, 10 hari perempuan. Tak tahu belajar. Kami ini masa pantangan Pak Ustaz. Nah, iyalah, tapi di Facebook orang di Facebook orang nonton lebih dari 1000 orang.
Gimana? Sama juga di Facebook apa akunnya main dengan anaknya diposting pula dong. Ini masalah besar ya, yang di rumah tetapi kegiatan di dalam rumah diposting di Facebook. Oh, semua nonton lebih dari 1.000 ya. Dia nampak rambutnya walaupun pakai baju yang sopan tapi rambutnya sudah termasuk awal. Nah, jadi yang perempuan yang di rumah kan dulu ya. Nah, kalau sopan bagaimana? Boleh saja, tidak masalah. Tapi ingat, jangan sampai timbul fitnah. Karena perempuan ini tak mampu saja, sedikit posting. Saya pun foto. Kemudian, tapi besok, bukan agak besok, kita foto ada setengah jam keluar dari Facebook. Cepat. Wah, biasa. Macam kilat sekarang informasi. Kalau kurang begitu. Kecepatannya kalah kurang. Informasi tentang kita apa yang kita buat di sini, dah setengah jam berikutnya tahu dah. Ya, semua orang tahu. Cuma perempuan jagalah, jangan menampakkan awal di Facebook, di WA dan sebagainya. Kenapa? Itu orang lain. Saya ni Ustaz paling cemburu, ya nak paling cemburu kalau awak isteri saya depan orang. Kenapa? Tak terima dunia akhirat pada zaman ini. Cuba kau kata mana? Saya cemburu. Kenapa? Waktu akan nikah tu Allah bilang itu tubuh isteri kau hanya kau yang berhak mandang. Tak boleh orang lain. Cuba. Ini suami tenang ya dia. Isteri pakai baju ketat, celana ketat sampai mengkek baju tu. Sampai kata baju tu. Dia nak rasa tu. Apa lagi sampai nampakkan penting sampai dulu di konten pakai motor. Bangga pula tu. Ilaha illallah. Ya. Oh, saya tak terima saya tak rela awak isteri di mana orang. Saya pun. Murah jadi isteri kita. Orang semuanya mengubah mandang. Gratis, tak bayar. Semua boleh mandang. Kita tidak orang boleh mandang. Kita mau isteri kita jaga hormat. Nah, itu indahnya kita dalam Islam tu. Kalau ikut Nabi Muhammad tu, jadi isteri kita pun punya kehormatan. Perempuan punya kehormatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ibu saya meninggal, Pak Ustaz. Saya ini kan anak laki-laki, katakanlah kan kalau dalam syariat kan tak boleh kan ikut memandikan. Tapi kan kita ini sebagai katakanlah sebagai anak, katakanlah ingin membantu katakanlah apa dalam proses pemandian, misalnya dengan bangkunya, atau misalnya kalau bapak meninggal anak perempuan, atau katakanlah misalnya kalau bapak meninggal ibunya yang mandikan. Ini kan tak bisa dia seorang Pak Ustaz, harus dibantu kan, tidak bisa sendiri maksudnya. Atau katakanlah bapak tidak bisa sendiri mandikan istrinya, atau kalau ibu tak bisa sendiri mandikan suaminya. Dan kita ini kan sebagai anak katakanlah ikut membantu lah, mau membantu misalnya dengan memangku ataupun yang lainnya, tapi terhalang oleh syar'i tadi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Boleh ya. Anak laki-laki membantu memandikan ibunya boleh, tak masalah. Tapi dia dulu siapa yang mandikannya. Kalau kita membantu, ya, kalau kita membantu, umpamanya kita punya kakak perempuan. Kakak kita ni berani mandikan mayat. Nah, dia mandikannya, kita bantu boleh. Kerana yang membantunya saudara kandung. Itu boleh. Nah, untuk anak kita perempuan, dia lebih boleh melihat aurat ibunya kerana sama-sama perempuan. Tapi anak laki-laki tidak boleh melihat daripada ketentuan syar'i. Artinya apa? Dari mulai batas lutut sampai ke dada janganlah
pandang. Tetapi kalau waktu kakak kita memandikan mayat ibu kita dengan tutup kain batik, tak masalah. Boleh kita membantu di situ, tak masalah. Nah, jadi yang memandikan siapa dulu? Kalau yang memandikannya orang lain, kita laki-laki yang tak boleh di situ. Karena kita berkumpul dengan perempuan yang bukan mahram kita, yang mandikan mayat. Perempuan tapi orang lain. Kita anak laki-laki mau pun tak boleh. Kita bercampur dengan perempuan itu. Kecuali kakak kita yang memandikan, tidak masalah. Begitu juga seorang suami memandikan istri. Nah, suaminya tadi itu minta bantu saudara perempuannya. Itu jangan minta bantu dengan sepupunya. Itu dah lain, itu dah apa bagi orang lain. Paham tu? Jadi kita lihat kondisinya itu. Kalau suami memandikan istri, minta tolong sama saudara dia perempuan. Karena tidak masalah. Saudara perempuannya dengan mayat sejenis, satu kelamin sama. Tapi kalau bapak yang minta dibantu dengan adik dan laki-laki, mana boleh? Ya kan? Memang dia dengan apa tak masalah. Tapi adiknya dengan istrinya, orang lain sudah ada batasannya. Itu cara teknisnya begitu. Ya, boleh kita lihat siapa yang memandikan. Aman. Oh, lagi-lagi semua lagi aman. Orang lainnya aman apa dia? Kok sejenis? Ini maksudnya lain jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya. Anak laki-laki boleh mandikan ibunya, orang lain tadi. Tapi tidak boleh memandang aurat yang sentral tadi, yang sesuai tidak boleh. Kalau berarti menggosok di bawah kain dan tangannya wajib ada alas saw. Boleh tak masalah. Cuma ada batasnya dalam memandang. Bersentuh tak masalah. Jangan. Cuma yang terbaik anak perempuan mandikan itu. Lalu kemudian ada kemarin kejadian itu dalam masjid meninggal ibunya, menunggu memandikan mayat terlalu lama datang, belum lagi sampai. Lalu dia tanya bagaimana saya selaku anak boleh tak melakukan terlebih dahulu biar lebih cepat selesainya. Kenapa ni? Biasa saya bantu-bantu orang mandikan mayat. Si anak tu tadi bilang berjudi, Pak, saya ini lagi haid, boleh ke? Sudah kita bahaskan kembali. Jadi perempuan haid tak ada halangan untuk mandikan mayat. Kalau cara bilang afdal, ya memang kurang afdal, tak bisa. Udah tak ada orang lain, dia lagi haid, boleh mandikan. Karena memandikan itu memang tidak ada syarat yang memandikannya harus bersih daripada hadas besar. Cuma mandikan ya. Cuma kalau yang afdal dah, itu sudah tidak afdal. Yang lebih afdal yang bersih. Itu saja. Ya. Karena waktu dah selesai gitu nanti ada biasa kan keluarga kan datang untuk apa cuma terakhir. Jadi yang keluarga kan datang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Perempuan yang haid, istrinya lagi haid, suaminya meninggal, kemudian dikafankan, wajahnya belum ditutup, perpisahan terakhir, masing-masing coba si mayat. Istrinya mau cium, gimana? Lagi dia tak masalah. Janganlah bukan muridnya, istrinya masih boleh lah. Bukan murid itu aduh. Jangan mantap ini. Tak perlu, kalau jauh tak perlu. Ini keluarga yang mahram yang dekat, itu boleh. Istri, anak dia, saudara dia, tak masalah. Orang lain tak perlu. Saya di beliau mohon lah, saya belum ngajar waktu masih muda. Cuma saya dah banyak taklim sama guru kan. Jadi saya jauh dulu, malah saya. Jadi paman saya itu meninggal, ada paman saya nangis, datuk saya istri dua, satu orang beliau. Jadi anak di sana ada 3. Nah, jadi begitu dimandikanlah di kepunglah dengan kain dibuatkan.
karena kamarnya kurang bagus. Jadi dimandikan di tengah rumah lah gitu. Tapi di tengah rumah tadi samping ada tangga naik ke atas nih. Nah, jadi kalau orang turun dari atas, nampaklah tuh. Nah, jadi begitu saya naik, mayat sedang dimandikan, masuklah saya. Mana Ami ini dimandikan? Tuh tengah rumah. Pergilah saya tengah rumah. Saya panggilkan Ami itu paman, kamu dia. Nah, mana Ami? Pergilah saya. Oh, dimandikan. Cuma saya mandang di tangga tuh perempuan ramai duduk dia. Oh, marah saya. Saya bilang keahliannya apa dibuat di sini? Ini mayat lagi dimandikan, aurat kelihatan. Kau ini bukan mahram semuanya nih. Ya, sepupu-sepupu itu bukan mahram. Bukan mahram. Apa kita tangga-tangga itu bukan mahram? Ayo tuan-tuan saya bilang. Jadi kadang-kadang di kampung ini tak ngerti, tak paham. Jadi tontonan mana dimandikan mayat. Ah, jadi yang bukan mahram jangan ikut, jangan mandang, haram hukumnya. Nah, jadi yang boleh cium kening dia, boleh perpisahan dekat-dekat dengan dia menyentuhnya, itu mahram. Yang bukan, ya mahram dia. Yang tak boleh dikawini, ya, saudara dia, paman dia, bibi dia, apalagi istrinya kan. Dikira juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi taklim sekali lagi ini ya. Sekali lagi kepada istirahat